Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Maulida dengan NIM 2310116220031. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas fonologi dari presentasi kelompok 1 kemarin dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dari berbagai bahasa. Ruang lingkup dari fonologi ada fonetik dan juga fonemik. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari cara-cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat ucap manusia. Contohnya seperti vokal A, I, U, E, dan E, O. Konsonan P, B, T, D, K. Diftong ada AI dari kata landai dan AU dari kata maulida. Selanjutnya ada fonemik. Fonemik adalah bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan arti. Contohnya seperti kata dan juga bata. Keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan lainnya. Yang pertama ada dalam bidang morfologi, kedudukan fonologi itu berfungsi untuk menjelaskan proses dari pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Contohnya saja seperti kata memasak dari kata masak, di mana ada perubahan kata di bunyi me yang ada di depan. Yang kedua, dalam bidang sintaksis, kedudukan fonologi itu berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, juga intonasi. Contohnya saja seperti Paman, Bibi sudah pergi berjualan. Yang ketiga, dalam bidang semantik, kedudukan fonologi itu berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi itu dapat digunakan. Contohnya saja seperti kata tahu dan tahu. Seperti contohnya, Ayu sudah membeli tahu dan Ayu sudah tahu. Yang keempat ada dalam bidang leksikografi, berfungsi sebagai cara-cara pengucapan yang khas suatu kata dalam variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetik. Contohnya saja seperti apel dan juga apel. Yang kelima, dalam bidang dialektologi, berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan suatu status dialek dan pemetaannya. Contohnya saja seperti Banjar Hulu ada butul dan Banjar Kuala ada botol. Yang keenam, dalam bidang pembelajaran dan juga pengajaran, berfungsi sebagai dasar untuk melatih bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan juga bahasa asing. Selanjutnya yang ketujuh ada dalam bidang psikolinguistik sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Contohnya saja seperti anak-anak atau bayi yang belum pandai berbicara, mereka bisa mengatakan misalnya saja seperti cang yang artinya pisang dan ma dan ba, ya kata yang artinya mama dan juga abah. Yang kedelapan, dalam bidang klinis sebagai dasar untuk menentukan metode yang tepat menangani masalah-masalah gangguan berbicara. Cara mengatasinya salah satunya seperti terapi berbicara. Jika ada anak yang memiliki gangguan berbicara, bisa dengan cara menyuruh anak tersebut mengatakan satu kata, misalnya saja seperti kata pen. Jika mereka bisa mengucapkan pen, maka bisa diberi hadiah. Selesai sudah video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.